Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say. What's up guys, Rifki here. Welcome back to the channel. Ya, kali ini gue pengen bahas tentang lemak. Lemak yang jahat tapi ya. Nah, sering nggak kalian tergoda dengan cemilan ya? Nah, yang biasa kita tergoda dengan cemilan itu kan seperti snack atau makanan yang cepat atau siap saji ya. Seperti pizza yang dibekukan dan kita simpan di kulkas, terus kita makan nanti pas waktu-waktu luang. Atau juga sosis, nugget, dan juga makanan-makanan lainnya ya, seperti kentang goreng. Dan itu kan kebanyakan dari mereka, walaupun itu biasanya ditulis sehat, biasanya mereka mengandung banyak sekali lemak trans. Lemak trans yang tidak sehat itu. Nah, karena itu memang siap saji, cepat ya disajikannya, dan juga kita tergoda karena menjadi makanan favorit kita, dan rasanya juga emang enak sih. Gue juga mengakui hal tersebut. Makanya gue juga sering tergoda dengan makanan-makanan gitu. Tapi baiklah, kalian juga harus perlu tahu bahwa makanan itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, makanya ikutin terus video ini sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham ya. Supaya mengenal lagi apa itu lemak trans, bagaimana kita cara menghindari lemak trans ini. Oke? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages Sebelum are... kita masuk ke hal-hal yang berbahaya, kita perlu tahu juga apa itu lemak trans ya. Jadi lemak trans ini adalah bagian daripada kelompok lemak yang tidak jenuh. Sebenarnya lemak tidak jenuh itu kan sehat ya, tetapi pada lemak trans ini pengecualian. Nah, jadi apabila lemak trans itu memang terbentuk secara alami seperti pada produk-produk susu, itu adalah lemak-lemak yang sehat. Nah, yang lemak yang berbahaya itu adalah lemak trans yang dibuat secara tidak alami ya. Itu terbuat atau terbentuk pada proses produksi makanan. Nah, jadi lemak trans ini terjadi ketika minyak nabati dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi atau minyak ini dipanaskan berulang-ulang kali sehingga terbentuklah si minyak trans ini atau lemak trans ini yang sangat berbahaya sekali dan efeknya itu sangat berbahaya bagi tubuh. Lemak trans ini punya dampak negatif kepada kesehatan tubuh kita ya. Dia itu bisa meningkatkan kolesterol jahat dalam tubuh kita ya, itu LDL ya, dan bahkan menurunkan kolesterol baik kita yang HDL itu. Nah, jadi dia bisa meningkatkan penyumbatan pada pembuluh darah kita dan meninggikan resiko penyakit jantung. Jadi dampaknya kan buruk banget ya. Ya, yang kedua karena memang kolesterolnya semakin meninggi, maka penyakit jantung koroner itu kita bisa dapatkan. Nah, gampangnya sih seperti gini ya, bahwa si pembuluh darah itu semakin kaku dan menyempit, sehingga darah juga kesulitan untuk mengalir dan terjadilah penyakit jantung koroner. Dampak negatif lainnya adalah dengan obesitas ya, karena si lemak trans itu bisa mempengaruhi metabolisme lemak, sehingga lemak itu lebih mudah tertumpuk dan meningkatkan berat tubuh kita. Jadi itu adalah dampak dari lemak trans yang sangat negatif itu. So, lemak trans itu datangnya dari mana aja yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, yang perlu kita perhatikan itu biasanya lemak trans datang dari makanan yang dipanggang. Nah, seperti apa itu? Donat misalnya, roti yang manis ya, roti-roti manis itu kan biasanya mengandung lemak trans yang tinggi. Jadi ya
Itulah yang kalian harus tahu bahwa di dalam makanan-makanan yang manis yang dipanggang itu mengandung lemak trans yang tinggi. Oh ya, croissant juga sama ya. Walaupun itu kan croissant enak ya kalau dimakan hangat-hangat, padahal mereka banyaknya mengandung lemak trans yang tinggi. So, sumber lainnya adalah makanan siap saji ya, seperti frozen food atau makanan yang seperti sudah dibekukan, pizza, puff pastry, ya itu kan mengandung lemak trans yang sangat tinggi. Kenapa mereka mengandung lemak trans? Karena minyak yang digunakannya itu sudah diproses, sehingga dia mengandung lemak trans. So, makanan berikutnya atau sumber berikutnya adalah makanan yang digoreng ya, seperti keripik, ayam goreng, kentang goreng, itu adalah makanan yang mengandung lemak trans yang tinggi juga. Kenapa? Karena minyaknya yang dipakai itu sudah dipanaskan berkali-kali. So, sumber lainnya adalah dari produk susu ya. Cuma ini agak tricky. Dari produk susu yang alami ini, dia jumlahnya sedikit. Tapi tetap ya, walaupun jumlahnya sedikit, kita juga harus berhati-hati, oke? Dari produk susu ini. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa sih batas yang aman untuk mengkonsumsi lemak trans ini? Karena memang lemak trans itu kan sulit untuk dihindari ya. Nah, menurut data WHO itu adalah 1% dari total kalori harian lu ya. Jadi misalnya untuk 1% dari total kalori harian lu itu kira-kira datanya menunjukkan 2,6 gram maksimal per harinya kalian boleh makan lemak trans secara aman. Nah, bagaimana cara kita menghindari si lemak trans ini? Nah, tips dari gue nih, jadi selalu kita mengkonsumsi makanan-makanan yang segar ya. Dan kalau bisa sih sebisa mungkin selalu diproses sendiri ya. Jadi kita masak sendiri deh. Jadi di rumah deh, jangan kita belanja-belanja di luar. Nah, itu ya yang nomor satu. Dan yang kedua adalah cek selalu label makanan ya. Jadi kalau kita lagi belanja, dicek nih lemak transnya berapa. Jadi ada kata-kata yang misalnya gini, minyak nabati terhidrogenasi. Nah, itu sudah tanda-tanda bahwa makanan tersebut mempunyai lemak trans karena minyaknya itu sudah terhidrogenasi, itu sudah diolah sedemikian rupa di pabrik ya. Terus juga yang ketiga adalah pilihlah susu organik. Karena susu organik itu biasanya diproses secara lebih baik lagi, lebih sehat lagi ya. Nah, terus udah gitu, pilihlah juga minyak yang tepat untuk penggorengan. Jadi minyak yang tepat untuk menggoreng itu adalah minyak yang titik asapnya tinggi. Seperti minyak kelapa atau minyak lobak, itu adalah minyak-minyak yang baik untuk digoreng ya. Gitu. Tapi jangan memakai minyak yang diperas dingin seperti untuk digoreng ya. Itu nggak bagus seperti misalnya minyak olive oil atau minyak zaitun, itu kan sebenarnya minyak sehat, tetapi kalau digoreng itu menjadi tidak sehat karena akan menimbulkan minyak lemak trans maksud saya, maaf. Terus juga jangan pakai minyak berkali-kali karena apabila sudah berkali-kali dipanaskan dengan titik panas yang tinggi, itu akan menimbulkan atau terbentuklah lemak trans yang tidak sehat itu untuk tubuh kita. Oke? Nah, itulah tadi lemak trans yang bahaya itu dan bagaimana kita cara menghindarinya. Jadi intinya itu adalah pada kesadaran kita sendiri dan juga kita mempunyai usaha untuk memilih makanan yang sehat. Jadi berusahalah sedikit untuk mencari makanan yang sehat, tetapi nantinya kita akan menjadi segar dan lebih sehat sampai sepanjang masa ya kan, itu yang paling penting. Oke? Semoga tips ini bermanfaat, memberikan kalian inspirasi dan kalian juga tambah sehat lagi, tambah sukses lagi. Kita bertemu lagi pada video yang lainnya ya. Jangan lupa berikan komen, like dan subscribe. Rifki pamit. Hasta luego. Ciao.